Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada niatnya. Kalau enggak ya sia-sia. Sholat gak pakai niat. Berarti cuma olahraga doang kata Ustadz Maulana. Tadi banyak guru-guru kita juga menjelaskan hal-hal yang lainnya. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana. Ya. Tadi saya kan lagi meluruskan niat. Iya. Ustadz Maulana bilang gak gitu caranya Li. Saya kan lagi meluruskan niat. Gitu kan. Hati saya yang berniat. Ini gimana contohnya terus apa ciri-cirinya ini kalau niatnya tuh tulus karena Allah. Penjelasannya silakan. Jadi gini, Iya. izin Habib dan Iya. Ustaz. Buat semuanya, ayo konsentrasi. Konsentrasi. Tatap mata saya. Coba, ketika kita ingin meluruskan niat, maka harus ketahui dulu. Memaknai dulu ibadahnya ini apa sebenarnya. Dia lagi ngapain? Mohon maaf, dia sedang apa ini? Labbaik Allahumma labbaik. Apanya? Kemudian Allahu Akbar Allah. Sementara menyembelih. Bukan dagingnya yang sampai. Tapi niatnya. Niatnya yang sampai. Jadi maknai daripada ibadah itu sendiri. Jadi meluruskan niat yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memaknai. Mengetahui hakikat atau esensi daripada ibadah itu sendiri. Kalau kita berkata cuma zakat fitrah itu cuma 3,5 liter atau 4 liter lebihnya adalah infak. Wah enak. Berarti orang kaya sedikit banget. Iya. Sedikit banget. Makanya kemarin saya saya bikin maaf. Ada lebih banyak 200. Supaya ada terasa. Ada perasaan. Jadi bagaimana kita lihat dulu. Memperbaiki tujuannya. Apa sih tujuannya? Kita salat untuk apa sih? Untuk menyembah Allah. Kita puasa buat apa? Untuk la'allakum tattaqun. Untuk apa kita? Jadi semua arahnya kepada Allah. Ada orang puasa. Supaya saya diet. Berarti niatnya salah. Niatnya salah. Ada orang bersedekah supaya diganti lebih banyak dari Allah. Aduh, terlalu bagaimana ya? Makanya ada orang harus ikhlas. Ingat. Maka jadi mohon maaf, keikhlasan itu ada orang ikhlas dengan tahap pertama mengharapkan balasan di dunia. Aduh, terlalu kecil itu ibadah. Kalau dikasih di dunia, mengharapkan di dunia. Ada orang mengharap balasan di akhirat. Itu pun masih kecil sebenarnya. Tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Tanpa ada embel-embel apapun. Nah, coba ciri-ciri orang ikhlas itu. Yang pertama, tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Bagaimana orang ikhlas itu tidak ada pengaruhnya. Mau dipuji, tidak naik kepalanya. Mau tidak dipuji, tidak ada pedulinya dia. Jadi tidak ada. Mohon maaf, khalis murni. Kemudian apa lagi? Tidak berharap. Tadi tidak berharap pujian. Sebagaimana tadi dijelaskan Ustaz. Oh tidak ada pujian, tidak berharap. Dipuji tidak dipuji tidak ada masalah. Tidak berharap. Ada orang berbagi supaya dibalaskan lagi kebaikan. Atau mendapatkan pujian dari orang. Ini. Kemudian yang ketiga, jadi ciri pertama apa? Tidak terpengaruh. Yang kedua tidak berharap. Yang ketiga tidak mengungkit-ungkit. Kenapa dia mengungkit? Supaya gitu. mau ketahuan kalau dia menyumbang. Nauzubillah min zalik. Kau dengar tadi sumbangan itu yang diumumkan? Oh siapa itu? Itu saya. Ini contohnya jemaah ya. Contoh orang yang gak ikhlas tadi itu. Ini dia. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya dan juga contohnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi. Ini kalau kita ngelakuin sesuatu, kita berniat. Itu semata-mata pasti karena Allah. Atau ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Benar, Masya Allah. Nah tapi ini saya masih bingung antara membedakan niat dengan keinginan. Ya. Apakah ada perbedaan arti dari situ? Benar gak sih? Saya mau ke toilet ya. Itu apa? Niat atau keinginan? Niat. Keinginan. Antara dua kan? Niat juga. Aja. Dibilang niat juga kan bisa. Tanya aja. Oh iya tanya Habib ya nih Bib. Izin Bib, silakan Bib jelasin Bib. Ya akhir afwan Mas Fadli, Iya, Ustadz Bib. Maulana, Ustadz Syam. Ustadz Maulana jangan ribut dulu sama Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keinginan dan niat
dan nazar. Berbeda tiga-tiganya. Jadi ulang 3. Ada 3. Niat, keinginan, Niat, nazar. keinginan, nazar. Berbeda tiga-tiganya. Yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat fil qulub di dalam hatinya, dan ketika dia niat sudah mau melakukannya. Sebagaimana contoh tadi, Mas Fadli udah naik mobil, udah siapin duit 1 juta buat sedekah. Berarti sudah ready niat. Ustadz Maulana sudah naik ke bis dari Bir Ali mau menuju ke Mekah. Mekah. Dan niat labbaik Allahumma Labaik. labbaik, ya kan? Labbaik Allahumma Labbaik. labbaik Allahumma labbaik, atau dia dengan niat atau labbaik Allahumma labbaik la syarika lak baik, dia ucapin terus-terusan, atau ya Allah saya niat untuk melakukan umroh, saya niat melakukan haji dan lain sebagainya. Niat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada di atas bis. Atau ada juga seorang, saya mau ke masjid sebelah, kayaknya itu batanya kurang, ya kan? Oh, iniannya kurang, saya mau ke sana, udah niat nih. Tetapi di perjalanan ada satu permasalahan. Entah di dalam masjid sakit, pingsan, ya kan? Dalam bis maaf, dia sakit, dia pingsan. Atau dalam mobil dia ada telepon, mesti kembali buru-buru, ada yang sakit keluarganya. Dia sudah niat, tapi dia nggak mengerjakannya. Dia mendapatkan pahala di dalamnya. Dan ketika dia sudah niat menjalankannya, dan dia melakukannya. Niat starter yang dia lakukannya adalah niat yang ada di depan matanya. Ada beras di depannya, dan niat. Nawaitu an ukhrija li zakatil fitri li nafsi. Dia niat untuk dirinya membayar zakat fitrah, ada berasnya. Tapi kalau misalkan ada orang yang di mana dia niat, saya niat mau bangun masjid. Ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, daerah ini. Disebutin nama tempat masjidnya. Dia keluar, saya udah dapat pahala banyak dari Allah. Saya udah niat 1000 masjid saya bangun. Di kota ini, di desa ini, di sini. Kira-kira dapat gak pahalanya? Enggak. Karena apa? Keinginan, angan-angan. Beda keinginan dengan niat. Kalau niat itu didasari dengan niatnya, sudah ada yang akan dikerjakannya. Udah ada di kantong uang mau dibayarnya. Nah itu niat. Orang sholat, ketika dia sudah ada di masjid, dia masuk, Allah. Udah niat ya kan? Kalau Allah sampai bar, selesai Allahu Akbar dalam hati niat. Misalkan nawait usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil qiblat adaan lillahi taala atau ma'muman lillahi taala, udah niat Allahu Akbar. Ya kan? Coba takbir. Allah. Saya berniat salat subuh 2 rakaat. Allahu Karena Akbar. Nah, dia niat dalam hatinya, sudah niat, udah ready. Ini adalah niat, keinginan. Saya mau sholat zuhur saya mau sholat asar, tapi dia main, dia ngobrol. Saya mau sholat, abis ini saya mau sholat maghrib, tapi dia masih sibuk dengan handphonenya. Nah, keinginan dan niat itu berbeda. Kalau niat sudah ready dan siap mengerjakannya. Keinginan belum tentu dia kerjakan, masih angan-angan. Dan nazar, yang ketiga itu berbeda lagi. Nazar adalah janji antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia, dia berjanji kepada Allah, dia nazar, saya kalau misalkan seandainya berhasil lulus sekolah dengan nilai ranking 1, saya akan nazar 1 ekor kambing. Dan dia wajib untuk membayar nazar tersebut. Dan nazar harus diucapkan dengan lisan. Kalau dalam hati doang nggak sah nazarnya. Karena nazar itu bilisan. Jadi niatkan dalam hatinya dan diucapkan. Saya niat untuk membayar nazar saya dan saya niat untuk bernazar, nah kan seperti itu. Jadi ada niatnya. Jadi pas dibayar dia niat membayarnya dan ketika berniat nazar dia berniat. Dan Intinya harus adalah- ada saksinya ya, Bib. dan harus disaksikan lebih Masya bagus. Allah. Kalau dia Supaya ada yang meninggal, mengingatkan. Kalau dia meninggal, maka terjadi apaan? Waris. Waris. Harus Waris untuk dilaksanakan bayar sama nazar. warisnya. Betul. Nah ini jadi intinya adalah kalau keinginan itu masih ada yang berupa angan-angan ya. Betul. Karena memang tidak ada kemampuannya. Pada kalau saat bicara niat itu pasti ada kemampuan dan juga ada sesuatu yang dia punya gitu ya. Kayak contoh tadi kalau mau ke kamar mandi jadi gimana tuh? Bisa jadi niat, bisa jadi keinginan juga. Angan-angan kayaknya. Ganti karena belum ke kamar mandi, ya kan baru ngomong doang. Kalau mau kamar mandi beneran baru niat. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana. Atau niat, ya Allah, Iya, labbaik Ustadz Habib. Allahumma hajan. Masya Ya Allah. kan? Iya. Niat mau haji. Mau Besok kan haji. haji apa akbar. insya Allah. Amin, amin ya Allah. Iya, aku ingin banget pecinya bagus banget. Tapi kan belum tentu kan ukurannya Benar. tidak sama. Gimana kalau kita lanjut? Oh, iya, Ya, oke. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah. Udah banyak yang ngirim pertanyaan ke kita ya. Yang mungkin langsung saya bacakan. Nanti dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk pertanyaan dari @sis.maul. Wah ini kayaknya jangan-jangan ada hubungan sama Ustadz Maulana, Maul gitu ya. Assalamualaikum. Media namanya Mas Fadli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya nih, saya sekarang masih berada di semester 6 S1 dan punya niat lanjutin S2.
Tapi itu kepengennya dapat beasiswa. Namun umi saya bilang nanti kelamaan nikah kalau ngejar karir. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah ini gimana nih Ustadz Syam? Apa yang harus didahulukan? Niat ataukah lanjut sekolah dulu atau sesuai dengan orang tua? Mohon izin penjelasannya bagaimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan itu jangan dibenturkan dengan kebaikan yang lainnya. Maka subhanallah ada sebuah literatur bahwasanya kita ini sebenarnya pandai untuk beribadah, namun kadang-kadang kita masih keliru dalam memprioritaskan ibadah mana yang duluan. Jadi ada fikih prioritas namanya. Jadi kita harus tahu prioritas kita yang mana. Ada orang bimbang dalam pertanyaan tadi dari penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bimbang antara dia mau melanjutkan sekolahnya terlebih dahulu, karirnya, atau dia harus menikah. Dan menikah ini didukung oleh perintah daripada orang tua, saran daripada orang tuanya. Maka yang mana yang terlebih dahulu mesti dikerjakan. Satu, perintah untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Karena Nabi SAW mengingatkan bagi kita semua dalam sebuah riwayat, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang muslim beriman dan orang muslim perempuan yang beriman. Maka kalau dikatakan menuntut ilmu hukumnya apa? Maka menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan menikah? Menikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Menikah itu adalah sunnah hukumnya pada dasarnya. Tapi akan berubah hukumnya menjadi sangat wajib jikalau orang tersebut tidak menikah lalu dia menimbulkan mudarat bagi dirinya. Jadi Nabi memberikan alternatif bagi engkau yang sudah menginginkan pernikahan tapi tidak mampu, maka mestinya puasa, diwajibkan baginya berpuasa. Kenapa? Untuk meredam nafsunya. Maka yang mana yang prioritas di sini? Maka subhanallah ternyata kalau kami boleh saran, semuanya adalah kebaikan. Taat perintah ibu juga adalah kebaikan, mengejar pendidikan juga adalah kebaikan. Maka kita lihat yang mana yang bisa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau mengejar karir niatnya hanyalah untuk mendapatkan pujian dunia. Kalau misalnya mengajar karir ini bisa untuk yakni saya berniat ya Allah, saya bukan karena ingin mengejar pujian, tapi saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah niatnya baik. Nah, menikah tadi niatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga menjalankan sunnah baginda Nabi SAW. Kalau kami boleh saran tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, sesungguhnya pernikahan itu tidak akan pernah menghalangi karir. Pernikahan tidak menghalangi daripada pendidikan. Apalagi kalau misalnya yang bertanya tadi adalah seorang laki-laki. Maka dia bisa memilih setelah ia menikah. Dia bisa masih melanjutkan perjalanannya atau karirnya. Kecuali kalau misalnya dia adalah seorang istri atau seorang perempuan. Tergantung daripada ridho suaminya. Dan boleh juga melaksanakan yakni perjanjian pranikah. Kau boleh menikahi saya, kita boleh menikah sekarang, tapi saya ingin ada perjanjian hitam di atas putih, engkau tidak boleh melarang saya untuk menyelesaikan studi saya. Maka kalau suaminya setuju, perjanjian pernikahnya sah, maka boleh untuk melanjutkan yakni pendidikannya. Pernikahan tidak akan pernah menghalangi daripada kebaikan-kebaikan. Justru akan memudahkan orang melaksanakan kebaikannya. Apalagi pernikahan tadi yakni dalam rangka juga taat atas perintah ibundanya. Kalau saya sih pilih menikah, setelah itu masih boleh melanjutkan karirnya. Wallahu ta'ala alam. Oh begitu. Lihat aja ntar biarin aku balas nih orang nih. Bisa-bisanya ngomong kayak gini. Astagfirullah, nih orang ya Allah Mas Fadli, orang lagi tausiah. Malah ngeladenin itu ya. Ada orang apa yang ngomongin, aduh yang ngomong ini enggak aja ini. Belum aja, bakalan saya balas ntar nih, tenang ya. Habis Allahu syuting saya Akbar. balas. Ini udah berniat nih, jangan emosi gitu dong. Ya Itu niat ya? Allah, iya Astagfirullahaladzim. berniat loh. Ya Allah. Bisa jadi dosa loh kalau kayak gitu. Bener. Tapi saya mau kasih taunya gimana dong Ustaz Syam untuk meluruskan. Biar dia gak salah pendapat juga Nah, gitu itu loh. kan kalau udah emosi duluan kayak gitu, ya udah nanti aja habis iklan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lagian ini rese Lagian. banget sih nih. Ketahuan lagi syuting.